Seseorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan. Dari siapa ia menerima perintah dan kepada siapa ia memberi pertanggungjawaban akan pelaksanaan tugasnya. Maka no man serve two boss. Tidak ada seseorang yang melayani dua bos. Jadi dalam suatu organisasi itu tidak mungkin ada dua pengambil keputusan, hanya satu. Prinsip organisasi yang ketujuh yakni koordinasi. Usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin bagi tujuan organisasi sebagai keseluruhan. Bagaimana memelihara koordinasi? Yang pertama, mengadakan pertemuan secara resmi antara unsur-unsur atau unit-unit yang harus dikoordinasikan. Yang kedua, mengangkat seseorang, satu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan koordinasi. Membuat buku pedoman di mana dijelaskan tugas dan masing-masing satu sama lain. Yang keempat, pemimpin atau atasan mengadakan pertemuan informal dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi, dan pengarahan. 5 macam sifat organisasi dibedakan dengan aktivitas yang dilakukan. Yang pertama, unit yang melakukan aktivitas penetapan kebijaksanaan umum bagi seluruh perusahaan. Yang kedua, unit pimpinan yang melakukan aktivitas penetapan kebijaksanaan umum bagi berbagai kegiatan perusahaan. Yang ketiga, unit operasi yang melakukan aktivitas pokok perusahaan. Yang keempat, unit penunjang atau service unit yang melakukan aktivitas yang membantu memperlancar unit operasi dalam melakukan kegiatannya. Yang kelima, unit konsultasi yang melakukan aktivitas memberi bantuan keahlian kepada unit pemimpin. Dalam buku James Stoner, proses pengorganisasian perusahaan yang dikutip oleh Ernest Dell mengatakan bahwa memperinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membagi pekerjaan ke dalam aktivitas secara logis dan menyenangkan dapat dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang. Yang ketiga, mengkomunikasikan pekerjaan anggota organisasi dalam cara yang logis dan efisien. Setelah dibagi pekerjaan, maka perlu dibagi bagian atau divisi organisasi untuk melaksanakan pembagian pekerjaan tersebut. Proses pengorganisasian perusahaan dalam suatu organisasi ini menetapkan mekanisme. Yang keempat, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis. Setelah berhasil membagi pekerjaan sesuai bidang organisasi, maka perlu dilakukan koordinasi antara bidang dan pengurus organisasi agar mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, memonitor efektivitas organisasi dan pengambilan langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Makanya perlu dibuatkan struktur organisasi perusahaan. Apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki yang ada dan berlaku pada perusahaan. Dalam struktur ini terdapat penggambaran yang jelas mengenai berbagai macam tingkat posisi yang ada dalam perusahaan tersebut. Organisasi formal dan organisasi non-formal ini berbeda. Organisasi formal kumpulan dari 2 orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan satu tujuan bersama secara sadar, serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contohnya PT, sekolah, negara, dan lain sebagainya dikatakan sebagai organisasi formal atau organisasi resmi. Sedangkan organisasi yang kedua adalah organisasi informal. Kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat dalam suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contoh, arisan ibu-ibu sekampung, tempat belajar anak-anak SD, camping ke gunung ramai-ramai dengan teman. Ini dikatakan sebagai organisasi non-formal atau informal. Hubungan antara pribadi dalam organisasi formal digambarkan jelas. Sedangkan dalam organisasi informal tergantung pada kebutuhan mereka. Kepemimpinan para pemimpin dirancang dan ditentukan formal, serta muncul dan dipilih dalam informal.
Pengendalian perilaku organisasi formal mengandalkan perilaku karyawan melalui penghargaan dan hukuman, sedangkan kelompok informal mengendalikan para anggota dengan pemenuhan kebutuhan. Ketergantungan karena kapasitas pemimpin formal terletak pada penghargaan dan hukuman. Bawahan lebih tergantung daripada anggota kelompok informal. Itu bedanya. Bentuk struktur organisasi ini dikatakan sebagai suatu organisasi garis. Bentuknya ini seperti ini. Apa itu suatu organisasi? Struktur organisasi garis diciptakan oleh Henry Fayol. Merupakan bentuk yang paling sederhana dan paling tua dalam suatu organisasi. Organisasi ini disebut dengan organisasi militer, di mana struktur organisasi garis ini tidak ada garis putus-putus. Terdiri dari direktur utama, direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur produksi, kemudian pers, lalu di bawahnya ada kepala bagian. Setelah direktur jadi top, urutannya begini, top, middle, low. Yang melaksanakan staff. Kalau staff kan nggak pernah dimasukkan dalam suatu organisasi, dalam suatu struktur organisasi. Top, middle, low. Direktur utama, direktur bagian, dan kepala bagian. Itu masuk ke dalam struktur organisasi. Ciri-ciri struktur organisasi lini atau garis, hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung dengan satu garis wewenang. Coba kita perhatikan. Ini hanya satu garis. Tidak ada yang bercabang sampai ke pinggir sini, itu tidak ada. Jumlah karyawannya masih sedikit. Pemilik modal merupakan pemimpin tertinggi. Makanya dalam struktur organisasi ini dikatakan sebagai direktur utama. Yang keempat, belum terdapat spesialisasi. Nggak ada bagian adminnya, nggak disebutkan. Masih seperti itu saja. Masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan. Struktur organisasi sederhana dan stabil. Organisasi tipe garis biasanya organisasi kecil. Ini tuh biasanya perusahaannya masih perusahaan rumahan lah, UMKM seperti itu. Disiplinnya mudah dipelihara dan dipertahankan karena tidak terlalu banyak. Kelebihan dari organisasi tipe ini yang pertama ada kesatuan komando yang terjamin dengan baik. Jadi diperintahkan oleh direktur utama saja sampai ke bawah. Kata direktur utama A, ya sudah A. Yang kedua, disiplin pegawai tinggi dan mudah dipelihara. Yang ketiga, koordinasi lebih mudah dilaksanakan. Yang keempat, proses pengambilan keputusan dan instruksi dapat berjalan dengan cepat. Yang kelima, garis kepemimpinan tegas, tidak ada simpang siur karena pemimpin langsung berhubungan dengan bawahannya sehingga semua perintah dapat dimengerti dan dilaksanakan. Yang keenam, rasa solidaritas pegawai biasanya tinggi. Yang ketujuh, pengendalian mudah dilaksanakan dengan cepat. Yang kedelapan, tersedianya kesempatan untuk latihan bagi pengembangan bakat pemimpin. Yang kesembilan, adanya penghematan biaya. Yang kesepuluh, pengawasan berjalan efektif. Tapi di balik kelebihan yang dimiliki oleh organisasi lini atau organisasi yang kecil, kelemahan organisasi lini yang pertama, tujuan dan keinginan pribadi pemimpin seringkali sulit dibedakan dengan tujuan organisasi. Ada self, ada kepentingan pribadi. Pembebanan yang berat bagi pejabat pimpinan karena dipegang sendiri. Segala sesuatunya harus diselesaikan dan dikerjakan oleh sendiri. Yang ketiga, adanya kecenderungan pemimpin bertindak secara otoriter atau diktator. Cenderung bersikap kaku. Tidak fleksibel. Yang keempat, kesempatan pegawai untuk berkembang agak terbatas karena sukar mengambil inisiatif sendiri. Yang kelima, organisasi terlalu tergantung kepada satu orang, yaitu pemimpin. Direktur utama itu saja. Yang keenam, kurangnya staf ahli. Sedangkan yang kedua, struktur organisasi fungsional, suatu organisasi wewenang dari pemimpin tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan pada pelaksanaan yang mempunyai keahlian khusus. Struktur organisasi fungsional diciptakan oleh Taylor. Dan ini agak sedikit rumit. Top, middle, low, dan dia akan terbagi lagi. Akan membagi bagiannya. Yang tadi kalau misalnya sebelumnya hanya direktur utama, ini direktur utama, dan dia mempunyai spesialisasi ke bawah, bercabang. Coba perhatikan.
Ciri-ciri organisasi fungsional yang pertama, pembidangan tugas secara garis tegas, jelas, dapat dibedakan. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan, bukan hanya satu atasan, tapi dari beberapa atasan. Pekerjaan lebih banyak bersifat teknis, target jelas dan pasti, pengawasannya ketat. Penempatan jabatan berdasarkan spesialisasi. Kelebihan organisasi fungsional, spesialisasi dapat dilakukan secara optimal. Yang kedua, para pegawai bekerja sesuai keterampilannya masing-masing, produktivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan. Koordinasi menyeluruh bisa dilaksanakan pada eselon atas sehingga berjalan lancar dan tertib. Solidaritas, loyalitas, dan disiplin karyawan menjalankan fungsi yang sama biasanya cukup tinggi. Yang keenam, pembidangan tugas yang menjadi jelas. Perhatikan, ada perbedaan, agak sedikit lebih rumit. Tetapi ini jelas dan tegas. Karena mereka mempunyai spesialisasi antara bidangnya. Top, middle, low, dibagi lagi. Beda dengan yang pertama tadi. Nah, top, middle, low sudah. Tidak ada spesialisasi tugas. Kalau ini fungsional, ada spesialisasi tugas. Kalau di sini hanya sebagai kabag umum. Kalau di sini diperjelas, ini dikatakan sebagai struktur organisasi fungsional yang disampaikan oleh Taylor. Kelebihannya, spesialisasi dapat dilakukan secara optimal. Yang kedua, para pegawai bekerja sesuai keterampilannya masing-masing. Yang ketiga, produktivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan. Yang keempat, koordinasi menyeluruh bisa dilaksanakan pada eselon atas. Kekurangan organisasi fungsional, pekerjaan sangat membosankan, itu saja. Tapi kalau misalnya kayak di kelurahan, tukang cap, kerjaannya nggak akan berubah-ubah, nggak cap, terus. Sulit mengadakan perpindahan karyawan atau pegawai dari satu bagian ke bagian lain. Karena pegawai hanya memperhatikan bidang spesialisasi sendiri saja. Biasanya organisasinya ini sudah organisasi yang sudah mapan. Beda dengan organisasi yang awal tadi, baru-baru pertama kali dibentuk. Jadi kabag itu kadang-kala bisa jadi staff bisa jadi kabag. Sering ada pegawai yang mementingkan bidangnya sendiri, sehingga koordinasi menyeluruh sulit untuk dilakukan. Ada juga struktur organisasi mix atau campuran, lini dan staff, di mana kombinasi dari organisasi lini, asas komando dipertahankan. Tetapi dalam kelancaran tugas, pemimpin dibantu oleh para staf, di mana staf berperan memberikan masukan atau bantuan pikiran, saran, data informasi yang dibutuhkan oleh pemimpin. Dan ini mix antara yang tadi di awal lini dengan yang fungsional. Jadi dia punya cabang, direktur, langsung masuk ke staf. Tapi garisnya putus-putus. Bukan berarti staf ini di atasnya manajer. Kenapa ini disimpan di sini? Jadi ini bisa membantu direktur, dia bisa membantu manajer. Jadi staf garis komandonya putus-putus. Yang tadinya top, middle, dan low di sini, ini dibalik. Top, staff, baru middle. Direktur, staff, manajer keuangan, manajer pabrik, manajer pemasaran, baru ke bawah. Kan kalau misalnya kita melihat ini komplit ini, lini dan staff, struktur organisasi atau tingkat manajerialnya lengkap. Top level, middle level, dan low level. Top level, kalau dalam struktur organisasi, lini, dan staff, staffnya diberikan wewenang oleh direkturnya langsung. Dengan kata lain, dia diperbantukan. Karena ada garis putus-putus ini, si direktur bisa langsung memerintahkan pada staff ini. Itu bedanya. Tapi dia tidak bisa memerintahkan ke manajer. Walaupun dalam struktur organisasi, staff ini ada di atasnya manajer. Tapi dia tidak bisa merintah. Sama dengan ini, tidak bisa merintah supervisor. Yang ada, supervisor ini merintah ke staff. Manajer bisa merintah ke staff. Ini dikatakan sebagai struktur organisasi lini dan staff. Ciri-cirinya, hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Pucuk pimpinan hanya satu orang dan dibantu, saya garis bawahi, dibantu staf. Terdapat dua kelompok wewenang, lini dan staf. Jumlah karyawannya banyak, organisasinya besar, bersifat kompleks,
ada spesialisasi. Kelebihannya satu, asas kesatuan komando tetap ada. Pemimpin tetap dalam satu tangan. Yang kedua, adanya tugas yang jelas antara pemimpin staf dan pelaksana. Tipe organisasi garis dan staf fleksibel luas. Dapat ditempatkan pada organisasi besar maupun kecil. Pengembalian keputusan relatif mudah karena mendapat bantuan atau sumbangan pemikiran dari staf. Koordinasi mudah dilakukan karena ada pembagian tugas yang jelas. Disiplin moral pegawai biasanya tinggi karena tugas sesuai dengan spesialisasinya. Bakat pegawai dapat berkembang sesuai dengan spesialisasinya, diperoleh manfaat yang besar bagi para ahli. Kekurangannya, kelompok pelaksana terkadang bingung untuk membedakan perintah dan bantuan dan nasihat. Solidaritas pegawai kurang karena adanya pegawai yang tidak saling mengenal. Ya coba kalian bayangkan yang tadinya harusnya staf pelaksana di bawah ngintilin bosnya aja terus disangka anak emas. Padahal memang itu organisasi